Salam jumpa dengan saya, Johannes Hutasoid, dalam YouTube saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi di dalam bentuk video, yaitu mengenai peran Polri dalam memelihara Kamtibnas di masa pandemi COVID-19. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahman Amin SHMH, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tentang peran Polri di masa-masa pandemi. Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat dalam situasi pandemi. Diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk physical distancing. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus. Pemerintah memperkuat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB dan Peraturan Kementerian Kesehatan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Namun, untuk memastikan keduanya berjalan diperlukan peran Polri di dalamnya. Disinilah letak persoalannya. Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya sendiri. Masing-masing menjaga, karena kemungkinan bisa saja tertular virus. Nah, penegakan hukum dalam PSBB, fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 2 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dari wewenang Polri yang diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Nah, berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana istilah ini mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat,
sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Lalu yang kedua, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua, karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui maklumat Kapolri nomor MAK garis miring 2 garis miring 3 garis miring 2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes nomor 9 tahun 2020. Maklumat Polri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB. Mungkin seperti ada pencurian di dalam kondisi ekonomi yang mungkin terganggu akibat dari perlakuan PSBB ini. Kemudian perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan cyber. Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi kontingensi aman Nusa 2 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan mungkin perkembangan situasi yang mungkin belum nyaman ataupun amannya dalam kondisi penularan COVID tersebut. Nah, Satgas ini memiliki beberapa subtugas. Pertama, subtugas pidana untuk Pidum, bertugas menindak kejahatan konvensional, yaitu seperti pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan. Nah, kedua, Satgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri atau APD dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar ataupun izin edar. Nah, kemudian ketiga, Subsatgas Cyber melakukan penindakan terhadap provokator atau penyebaran hoax terkait penanganan COVID-19. Demikian peran yang dilakukan oleh Polri di dalam memelihara Kamtibnas pada masa pandemi COVID-19. Tentunya dalam peran Polri ini, masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut membantu Polri sehingga semua berjalan dengan baik. Ketika Polri melakukan tugas, masyarakat juga bersedia untuk melaksanakan dari ketentuan-ketentuan yang sudah tadi disampaikan
di dalam peraturan-peraturan Polri ataupun peraturan pemerintah. Nah, inilah tanggung jawab dari Polri di dalam mengatasi dalam masa-masa pandemi COVID-19. Harapan kita saat ini di dalam masih berkembangnya pertumbuhan COVID ini, tentu kita sebagai masyarakat sangat mengharapkan kemampuan dari Polri untuk tetap menjaga dan memelihara Kamtibnas di masa-masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat berkenan. Kurang lebihnya harap saya dimaklumi. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam dari saya, Johannes Hutasoy.